mengerti mengenai latar belakang Bapak Oke, mengambil jasa. terima kasih. Selamat sore. Eh, Latar belakang pendidikan dulu aja ya. Iya. Jadi, saya kuliah saya lulusan dari arsitektur UGM, masuk kemudian ambil S2 di UGM juga, Magister Desain Kawasan Binaan. Kemudian sebenarnya setelah lulus itu tahun 2001 saya bekerja membantu di biro konsultan salah satu dosen dari UGM gitu ya. Namanya itu PT Wastu Matra. Nah, itu nanti yang di perusahaan itulah yang kemudian dapat pekerjaan untuk zaman tahun 2004 itu untuk meredesain master plan-nya kampus UIN. Jadi kalau sebenarnya itu kan project itu nanti erat kaitannya dengan redesain master plan kampus UIN. Jadi dulunya IAIN Sunan Kalijaga, kemudian berubah jadi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Nah, momentum itu kemudian juga sekaligus untuk merubah master plan-nya. Nah, sebenarnya ini langsung ke aja ya, ke cerita sejarahnya masjid aja ya. Jadi sebenarnya masjid itu awalnya di dalam master plan memang tidak akan dibongkar karena itu sebagai master plan sebagai landmarknya kampus UIN, karena itu kan peninggalan tahun sekian gitu ya, termasuk bangunan lama gitu ya, dan bentuknya ada ornamen-ornamen yang unik sehingga di awal master plan itu sebenarnya memang tidak akan dibongkar, tapi qadarullah tahun 2006 kena ada musibah gempa 2006 itu, sehingga setelah di asesmen kondisi masjid itu bisa diperbaiki sebenarnya, cuman setelah ada asesmen terhadap pimpinan rektorat UIN Sunan Kalijaga, akhirnya memutuskan bahwa bangunan itu akan dibangun kembali dengan konsep yang lain. Tapi memang konsep sebagai landmarknya kampus UIN tetap dipertahankan. Jadi secara konseptual masjid itu tetap menjadi satu bagian dari master plan kawasan kampus, karena satu, lokasinya dia ada di tengah-tengah kampus, jadi strategis sekali. Nah, sehingga konsep besarnya mengacu ke konsep besar kawasan juga. Jadi pengikatnya adalah konsep besar master plan kampus sendiri. Jadi dulu Pak Rektor, Pak Amin, Rektor yang lama, Pak Amin Abdullah itu merumuskan sebuah konsep bahwa kampus UIN nanti dikembangkan sebagai kampus yang berwawasan tradisional, Islami, tapi tampilannya sesuatu yang modern. Nah, itu diaplikasikan ke seluruh bangunan. Jadi bangunan UIN itu kan bentuknya banyak elemen-elemen tradisional dan konsepnya Islami, karena ada ruang-ruangan yang memang nanti dipakai untuk istilahnya ada ruang-ruang ibadah dan sebagainya, ruang komunalnya. Kemudian ornamen-ornamen Islami juga ada di situ. Kemudian tampilannya tapi dibikin yang modern. Jadi material, bahan dan sebagainya menggunakan material-material yang modern. Nah, konsep itu juga yang kemudian diadopsi juga sebagai sebagai pengikat, sebagai konsep besarnya Masjid UIN. Jadi tradisional, yang Islami, tapi tampilannya modern. Nah, ini langsung ke konsep aja ya, biar nyambung. Jadi tadi tradisional, Islam yang modern itu diterapkan baik dalam bentuk, kemudian dalam ornamentasi juga, kemudian materialnya. Jadi tradisional arsitektur Islam itu adalah arsitektur yang universal, jadi dia sesuai dengan kondisi lingkungan di mana dia berada. Nah, di Jawa, terutama di Jogja, itu kan konsepnya arsitektur tradisional Jawa ya. Jadi, referensinya yang pertama adalah Masjid Kauman. Jadi masjid-masjid kita studi tipologi masjid-masjid tradisional yang lama, Masjid Kauman Jogja, kemudian Masjid Kota Gede, kemudian Masjid Agung Demak. Nah, itu kan pada saat itu dia adalah transisi akulturasi antara budaya Islam dan Hindu ya. Jadi bentuk-bentuk menara bertumpuk dan sebagainya itu kan itu arsitektur Hindu yang kemudian diadopsi oleh arsitektur Islam, kemudian jadi masjid itu. Jadi kan kalau kita lihat Masjid Kauman, atapnya bertumpuk kan, berundak gitu ya. Jadi
eh, meru di Bali tuh yang atapnya berundang. Itu kan sebenarnya ada akulturasi antara budaya Islam dan Jawa. Nah, dari situ kita kita ambil prinsip-prinsipnya. Oh, ternyata dengan atap yang berundang itu kita bisa dapat sirkulasi udara yang bagus. Maksudnya terbuka ya. Jadi tidak dinding itu hanya akan ada di mihrab dan sekitarnya. Jadi kalau orang sholat kan biar fokus ke mihrab. Kanan kirinya terbuka, penghawaan alami gitu. Nah, itu nanti bisa dilihat di sana. Dia berfungsi sebagai tempat untuk satu konsep Islam juga, hablum minallah, hablum minannas, hablum minal alamin ya, dengan hubungan dengan Tuhan, manusia dan alam. Jadi di situ satu fungsinya nanti untuk tempat ibadah, hablum minallah. Kemudian kan itu semi basement ya, di bawah nanti untuk kantin. Itu sebagai tempat untuk berkumpulnya orang-orang, satu tempat berkumpulnya nggak hanya ibadah tapi juga nanti makan, itu kan tempat berkumpulnya hablum minannasnya di situ. Hablum minal alamin, karena di situ dulu itu lokasi itu banyak pohon-pohon yang lama juga. Nah, pohon-pohon itu kita petakan dulu sebelum meletakkan masjid. Jadi pohon-pohon yang lama itu zaman dari UIN zaman dulu dipetakan di situ dengan ada penambahan beberapa tanaman baru. Jadi tetap kita menghargai alam, tidak merusak. Kemudian di halaman courtyard tengah itu memang difungsikan tetap sebagai untuk resapan air hujan.